Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mia Nur Islamia. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Dalam 4 tahun terakhir, Kementerian Agama aktif mempromosikan pengarusutamaan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga adanya program pengurusutamaan moderasi beragama ini oleh Kementerian Agama dinilai sangat penting dan sampai menemukan pada momentumnya. Salah satu yang menyebabkan retaknya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia saat ini menurut Nofik Muthoirin dalam wawancaranya dengan Sindo pada tanggal 7 Mei 2018 menyebutkan dilatar belakangi paling tidak oleh dua faktor dominan. Yang pertama terkait dengan populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik, yang kemudian dibumbui dengan ada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, atau suku tertentu. Nah, kaitannya ini contoh yang sering sekali kita dengar atau sering sekali kita lihat terkait dengan hate speech atau ujaran kebencian. Ini bukan hanya dilakukan oleh satu agama dengan agama yang lainnya. Banyak sekali hate speech yang dilakukan oleh sesama muslim sendiri, begitu ya. Terkait misalkan karena perbedaan pandangan atau ideologi yang menyebabkan satu kelompok itu kemudian menggunakan hate speech atau melakukan hate speech kepada kelompok yang lain atau sesama muslim yang lainnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting kenapa moderasi beragama di sini perlu sekali untuk dipahami. Karena memang yang namanya hate speech seperti yang sudah kita ketahui bukan hanya sekedar kata-katanya saja, tapi lebih kepada bagaimana pandangan orang tersebut terhadap kita. Menurut orang tersebut karena memang pemahamannya segitu, cara kita beragama, cara kita beribadah begitu ya, dinilai kurang baik sehingga orang tersebut mengutarakan ujaran-ujaran kebencian terhadap perilaku atau cara kita beribadah. Nah, pada dasarnya kalaupun memang kita ingin mengingatkan, ya ingatkan dengan kata-kata yang baik, kemudian yang persuasif sehingga kelompok ataupun pemeluk agama tertentu tidak tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Nah, kemudian populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima pendapat yang berbeda dari orang lain. Nah, ini sudah sangat jelas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya yang namanya perbedaan pandangan itu sangat rentan dalam membuat retak hubungan persaudaraan atau persahabatan. Nah, contoh kasusnya misalkan sesama muslim dalam cara berpakaian, saya yakin semuanya memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang bagaimana cara seorang muslimah ini berpakaian. Ada yang berpandangan atau memiliki keyakinan bahwasanya seorang muslimah itu pakaiannya harus tertutup dari atas sampai bawah terkecuali wajah dan telapak tangan. Ada lagi yang ya sudah aja sih, yang ada saja pakaiannya di rumah, yang penting tertutup pakaiannya. Nah, perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu sangat rentan sekali menyebabkan keretakan dalam hubungan antar umat beragama, begitu ya. Jadi kalaupun memang ada diskusi terkait dengan cara berpakaian tersebut, alangkah baiknya diskusi dengan menggunakan kata-kata yang baik,
Ya, kemudian bahasa-bahasa yang baik yang sekiranya tidak membuat orang lain merasa dipojokkan posisinya seperti itu dan tidak merasa tersinggung. Jadi harus persuasif supaya apa yang kita sampaikan juga bisa dimengerti, difahami dan diterima oleh orang lain. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat juga bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru sekali jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama itu berarti tidak memiliki militansi, kemudian tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Jadi tidak seperti itu ya teman-teman kalau yang dinamakan dengan moderat. Jadi tidak terlalu keras kemudian tidak terlalu longgar. Segala sesuatunya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhannya. Karena dalam Islam juga tidak sepenuhnya memberatkan dalam hal apapun, termasuk dalam beribadah. Tapi tidak juga terlalu longgar. Seperti itu. Kemudian kesalahpahaman terkait makna moderat dalam beragama ini berimplikasi pada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang yang moderat atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat tersebut. Karena tadi kesalahan dalam mengartikan apa sih itu yang namanya moderat. Jadi disangkanya yang namanya moderat itu terlalu longgar begitu ya, sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan dalam beragama. Pada dasarnya tadi yang dinamakan moderat itu tidak seperti itu. Esensi ini yang diinginkan oleh moderasi beragama karena sesungguhnya beragama secara moderat itu sudah menjadi karakteristik umat beragama di Indonesia dan memang lebih cocok untuk kontur masyarakat kita yang sangat majemuk. Nah, beragama secara moderat juga adalah model beragama yang telah lama dipraktekkan dan tetap diperlukan pada era sekarang. Maka, cara memperlakukan pesan penting tentang moderasi beragama ini mestinya memang tidak cukup bila hanya dipromosikan, melainkan juga perlu didesakkan sebagai aksi bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun kelompok agama, agar ekstremisme ini dan kekerasan atas dasar kebencian kepada agama dan juga suku yang berbeda bisa ditekan dan dihilangkan. Semoga kedepannya kita sebagai bangsa Indonesia selalu rukun, selalu harmonis. Meskipun terdapat perbedaan pandangan yang sangat banyak antara kita sesama muslim ataupun dengan agama yang lain, semoga selalu harmonis terlepas dari perbedaan itu. Karena pada dasarnya hubungannya harmonis itu di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, tapi kita tetap bisa saling menghargai di situ. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Semua audiens yang mendengarkan materi ini tetap sehat, selalu semangat, selalu menjadi pribadi yang baik, dan selalu berbahagia dengan keluarga dan seluruh orang-orang yang dicintainya. Saya Mia Nur Islamia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.